Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan harga pokok produksi. Sebelumnya kami sudah belajar tentang neraca lajur. Lalu sebelum masuk ke laporan posisi keuangan, kita akan belajar tentang harga pokok produksi. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia. Nama saya Brigita Cahaya Ramadan. Nama saya Dani Pakansel Sabila. Nama saya Andini. Nama saya Nurudi Sapina. Nama saya Buati Syarika. Neraca lajur adalah alat bantu dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan meringkas transaksi keuangan perusahaan dalam bentuk tabel. Yang pertama, neraca lajur memuat informasi keuangan seperti neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Kedua, neraca lajur membantu akuntan dalam mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan menjaga keakuratan data. Ketiga, neraca lajur juga membantu dalam proses pengambilan keputusan karena menyediakan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau disingkat HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. 1. HPP mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. HPP juga mencakup biaya pengadaan alat produksi, bahan pendukung produksi, dan biaya angkut barang. HPP tidak mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi atau distribusi seperti biaya administrasi dan pemasaran. Di sini ada soalnya laporan harga pokok produksi atau manufacturing statement. Laporan harga pokok produksi menggambarkan secara terperinci tentang harga pokok produksi. Untuk menyusun laporan harga pokok produksi diperlukan informasi sebagai berikut. A. Pemakaian bahan baku dalam proses produksi selama periode akuntansi. B. Upah langsung yang menjadi biaya pada periode berjalan. C. Unsur-unsur biaya produksi tak langsung. D. Persediaan awal dan akhir barang dalam proses. Data-data yang diperoleh dari beberapa akuntansi PT Arjuna pada akhir bulan Oktober 2020 menunjukkan saldo-saldo berikut. Ada persediaan bahan baku awal periode sebesar 2.400.000, persediaan bahan baku akhir periode sebesar 800.000, persediaan barang dalam proses awal periode sebesar 1.200.000, persediaan barang dalam proses akhir periode sebesar 1 juta. Pembelian bahan baku sebesar 19 juta, biaya angkut pembelian bahan baku sebesar 1 juta, retur pembelian bahan baku sebesar 400.000, potongan pembelian sebesar 200.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 14.500.000, biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung 16.400.000, biaya penyusutan bangunan 1.600.000, biaya penyusutan mesin 1 juta, biaya penyusutan peralatan 800.000. Dari data tersebut, susunlah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi per 31 Oktober 2020. Biaya bahan baku. Persediaan bahan baku awal ada di kolom ketiga, jumlahnya 2.400.000. Pembelian bahan baku ada di kolom kedua, 19 juta. Retur pembelian ada di kolom pertama, totalnya 400.000, potongan pembeliannya 200.000. Dijumlah jadinya 600.000, ditaruh di kolom kedua. 19 juta dikurang 600.000 jadinya 18.400.000. Lalu ditambah biaya angkut pembelian 1 juta. Totalnya 19.400.000. 2.400.000 ditambah 19.400.000 sama dengan 21.800.000, yaitu bahan baku siap pakai. Lalu ditambah persediaan akhir bahan bakunya 800.000. Lalu dikurang jadi totalnya 21 juta, yaitu biaya pemakaian bahan baku. Lalu ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja langsungnya 14.500.000.
Lalu di sini ada biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama ada bahan tidak langsung sejumlah 16.400.000 di posisi kedua. Lalu biaya penyusutan bangunan sejumlah 1.600.000 di posisi kedua juga. Biaya penyusutan mesin sebesar 1 juta di posisi kedua juga. Yang terakhir ada biaya penyusutan peralatan sebesar 800.000 di tengah. Pokoknya di itu juga. Ini di total hasilnya sebesar 19.800.000. Ini ditambah dari hasil 21 juta ditambah 14.500.000 ditambah dengan 19.800.000, totalnya sama dengan 55.300.000 rupiah. Lalu di sini ada persediaan barang dalam proses awal sebesar 1.200.000. Ini ditambah dengan nominal yang tadi menjadi 56.500.000. Lalu di sini ada persediaan barang dalam proses akhir sebesar 1 juta dikurang dari nominal terakhir, yaitu hasilnya 55.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,